Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini adik dari mana? Dari rumah Mas. Dari rumah. Ada keperluan apa sih ya? Ya gini loh Mas, tujuan saya nemuin Mas ini. Ya. Saya ingin mewawancarai Mas Oke. tentang perhatian orang tua. Oh iya. Kira-kira Mas ini bersedia atau tidak? Oh, kalau pertanyaan itu ya bersedia. Oke, langsung kita mulai saja ya Mas. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama itu, Ya. apakah Mas mengajari anak Mas membaca Al-Quran? Oh, itu pasti Mas ya, Dek ya. Kalau kita punya anak yang harus mempelajari, itu sangat penting, itu adalah wajib kita seorang tua mempelajari. Tapi saat mempelajari baca Al-Quran itulah mendampingi pas waktu kita sholat maghrib. Nah, kita mana yang katakan yang baca Al-Quran yang kurang pas, nah orang tua wajib meluruskan dan membenarkan kalimat tersebut. Itu deh. Oke, baik. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya itu, apakah Mas mengetahui kegiatan anak Mas di luar rumah? Oh, pasti ya. Kalau segala kegiatan anak Mas ini, ya langsung bertanya, mau kemana nak? Anak ini ada tugas pelajaran. Oke, pelajaran apa? Oh, dari sekolah. Oke lah, di mana? Oh, saya tanya. Oh, di teman sekolah saya Pak. Oke. Kalau memang tujuannya bagus, tugas di sekolahan, Bapak mendukung. Tapi yang benar-benar tanya. Nanti kalau ibu datang, nanya kita, Bapak bisa menyampaikan kepada ibu ke tempat kawannya sedang belajar kelompok. Itu kalau saya Mas bimbing anak. Oh gitu. Makanya harus bimbing benar-benar anak itu. Malah saya semangat, jadi senang anak saya. Oh gitu ya. Nggak was-was ya jadi orang tua. Gitu. Iya benar. Oke, yang selanjutnya Mas ya. Oke. Apakah Mas menanyakan kegiatan anak Mas di luar rumah? Oh, kalau saya pulang kerja ke ladang, tanya sama ibunya, anak kemana Bu? Oh, tadi pesan Pak kepada ibu bahwa anak kita ini sedang keluar bentar dengan kawan-kawannya, katanya mau belajar kelompok. Ya. Oh gitu, ya udahlah kalau gitu, Bapak pun ya gak terlalu was-was. Ya, memang ibu harus benar-benar nasihatnya benar-benar Bu dipantau ya Bu ya, sama-sama. Kalau Bapak kan kerja di luar, kita mungkin memantau anak setiap hari gitu Mas. Benar. Itu. Oke, selanjutnya Mas, bagaimana sikap Mas jika anak Mas rajin melaksanakan sholat? Walah, itulah sebagai orang tua kita adalah nomor satu yang dituntun adalah tuntunan sholat itu nomor satu, karena untuk dunia dan akhirat. Menuju anak itu supaya tahu akhlak dan norma-norma agama Mas. Makanya itu sangat gembira, hatinya terbuka, antem kata orang Jawa gitu loh. Itu Mas. Oke. Selanjutnya Mas ya, bagaimana sikap Mas jika anak Mas rajin membaca Al-Quran dan pergi mengaji? Wah, itulah yang kalimat tadi yang kalau Mas tadi tanya, itu memang saya dengan bimbingan anak, makanya ada acara TV, tontonlah itu pengajian tersebut. Itu rasanya adalah banyak, dan orang tua rasanya adem gitu loh. Senang Mas? Senang kali. Justru itulah untuk kunci nanti kalau saya udah tua ya walau-walam ya kan, itu adalah untuk menuntun ke akhirat. Kepada orang tua katakan menuntun untuk adalah suatu tantingan nanti anak bisa mengaji gitu. Sangat terharu lah Mas, terharu banget itu. Ya, terharu banget. Baik. Selanjutnya Mas, bagaimana sikap Mas jika anak Mas rajin membantu Mas? Nah inilah kita seorang orang tua ya. Dari dini hari anak ini kita belajari anak adalah disiplin dan harus punya prinsip. Kita pun sebagai orang tua nggak boleh menekan pada anak. Semampunya anak, yang penting kita mengarahkan kepada anak. Tolong Bapak ini nak, dibantu ini, kerjakan ini ya. Bapak ke ini dulu, kerjanya belum selesai. Nah itu memang harus dituntun anak, karena itu masa depan dia. Itu Mas. Makanya kalau kita orang tua harus benar, harus jeli, punya prinsip, dan anak pun nggak boleh terlalu ditekan. Secara belajar itu kerjaan ya ringan-ringan dulu lah. Kalau mungkin udah dewasa mungkin lain acara lagi kan gitu. Sambil belajar ya harus belajar. Harus dipelajari. Zaman sekarang ini kalau nggak belajar macam mana Mas? Ya dunia ini sekarang udah modern. Nah, itu jangan sampai ketinggalan gitu. Itu Mas. Kalau prinsip saya gitu.
Oke, selanjutnya Mas, bagaimana sikap Mas jika anak Mas bersikap jujur? Itulah. Kalau sifat jujur itu modal utama. Kita sebagai orang tua dipelajari sifat jujur. Jujurlah itu adalah menuju kesuksesan dia. Iya. Jujur apapun dipelajari orang. Cikal bakalnya kalau kita belajar jujur dari dini hari masih muda sampai tua pun seakal sama itu tetap bakalnya menuju kejujuran, pasti jujur. Iya. Prinsip utama adalah jujur. Iya. Oke. Selanjutnya Mas, bagaimana nih sikap Mas jika anak Mas bersikap sopan gitu? Itulah. Kita ya terutama sebelum kita mengintrospeksi diri, memberi cermin kepada anak, bagaimana kita secara ketemu lebih dari tua dia, pelajari sopan santun, norma-norma itulah nomor satu, Dek. Kita anerangkan dengan anak-anak saya, anak bapak ini ya, kalau mengajari terutama ada pelajari norma-norma kesopanan, norma kesosialan. Nah itu jangan sampai dilanggar. Karena apa? Itu menuju kesuksesannya itu Nomor satu Mas. nomor satu itu norma sopan harus. Iya. Karena apa? Untuk cermin. Iya. Cermin kepada nanti adik-adiknya suruh ikut. Oh kakaknya gitu, orang tua sopan. Nah itu ayah. Katakan yang kecil aja adiknya pun ikutin kakaknya. Oh kakaknya sopan. Nah di situ cara didik anak gitu. Wah sangat harus gitu Mas. Iya, Mas. Pasti. Oke, selanjutnya Mas ya. Bagaimana sikap anak Mas jika anak Mas mempunyai masalah di luar rumah? Nah, inilah ya. Makanya kalau zaman sekarang ini, kalau punya anak itu perlu pengawasan di dalam maupun di luar. Ketika ada permasalahan tersebut, kita seorang tua, kita nggak boleh menekan kepada anak permasalahan, jangan ditakut-takuti. Anak itu disapa dan dirangkul. Ada apa nak? Permasalahan kamu di luar ada dengan kayak gini. Apa sih sebabnya? Berat apa kecil? Apa masalah kriminal? Ditanyain, tapi dirangkul. Nah sebagai orang tua ada permasalahan itu harus mendampingi dan anaknya sampai permasalahan itu udah clear. Jadi clear, damai. Yang kemudian hari, yaitu satu contoh jangan bermasalah lagi nak. Ini akhirnya polanya anak hanya orang tua ke bawah-bawah. Itu wajibnya orang tua melindungi anak, biarpun sekecil pun salahnya maupun besar pun mendampingi. Itu kalau sebagai orang itu Dek, kalau seorang tua harus gitu. Makanya kita harus benar-benar dengan didik anak di luar itu merangkul dan membimbing, merangkul dan dibimbing. Jangan sampai dimusuhin, itu salah besar. Itu tanda kutip salah besar itu orang tua macam mana itu. Karena kita apa ya, mulai dari kecil diempit-empit sampai besar. Lu ada masalah gitu, oh jangan, rugi kita sebagai orang tua. Bimbing dan pimpinan. Itu Dek kalau prinsip saya. Gitu. Oke. Yang terakhir nih Mas ya, terakhir. Apakah Mas membantu anak Mas jika anak Mas ini kesulitan dalam belajarnya? Oh, pasti. Kita harus, kalau pas waktu kita belajar, harus menyapa dulu. Udah sholat apa belum Dek? Nah, udah jawabnya udah, syukur. Nah, belajar. Ada permasalahan apa nak? Dalam segi belajar apa? Ya ini, untung-untung kalau Bapak ada yang bisa membantu, bisa menerangkan soal apapun yang di-PR-kan oleh pelajaran di sekolah, yang sobat rumit, masalah praktek apapun, ya insya Allah Bapak mungkin dikit-dikit bisa untuk memberi, membimbing dan mendampingi. Masalah itu ya harus kita benar-benar anak-anak pelajari yang mampu kita. Kalau gitu tanya, buka buku, yang mana yang lupa, pelajaran yang ketertinggalan, buka buku dulu. Wah, nanti ketemu PR apapun, permasalahan apapun dalam belajar apapun, kalau kita benar-benar rajin membaca. Dan apa yang telah diterangkan dari sekolahan itu harus terus dipahami dan dikoreksi. Nah, itu pelajaran apa? Diingat-ingat, langsung dicatat. Catatan itulah kata Pak Harto dulu, kata mutiara apa? Yaitu adalah suatu catatan di tangan. Itu kata-kata mutiara. Selalu pakai tangan, itu selalu diingat. Gitu. Makanya saya ngasih pada bimbingan anak saya, biarpun belajar harus
pengawasan benar-benar. Kita harus punya seorang tua punya prinsip. Betul. Apapun anak yang belajar itu harus bertanya. Iya. Jangan kita biarkan. Wah, itu salah sebagai orang tua. Itu deh, menurut saya. Itu. Oke. Nah, ini Mas, berhubung wawancaranya sudah selesai, pertanyaan sudah selesai. Ya. Sebelumnya saya berterima kasih atas waktunya Mas. Nggak apa-apa deh. Itu Bapak sebagai Mas ini sebagai orang tua yang katakan apa? Wah, saya senang. Iya. Orang muda ini generasi harus seorang kuliah, wise, pokoknya cita-cita harus setinggi apapun. Wawasan itu nggak ada batasnya. Iya, betul. Wawasan adalah luas. Pandangan hidup bagi sampean besok kalau udah clear. Itu aja Bapak yang ngasih saran Bapak untuk Bapak Mas ini untuk menuju kesuksesan kuliah. Oke. Ya Mas. Oke. Baik, terima kasih Mas ya atas waktunya. Sudah berkenan saya wawancarai. Saya pamit dulu Mas ya. Oke. Mas. Oke. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.